Langit malam Kiev, ibu kota Ukraina, kembali berubah menjadi medan perang. Selama lebih dari 4 jam, drone-drone Rusia menyapu langit kota dan menghujani sejumlah distrik dan memicu kebakaran di berbagai lokasi. Apa sebenarnya tujuan serangan ini? Mengapa drone kembali jadi andalan Rusia? Dan bagaimana nasib warga sipil yang ketakutan dan terpaksa mengungsi ke stasiun bawah tanah? Inilah kronologi dan analisis lengkap serangan drone Rusia yang membuat Kiev tidak tidur pada malam 4 Juli 2025. Jumat dini hari waktu setempat, sirine peringatan serangan udara meraung-raung di seluruh penjuru Kiev. Menurut Kepala Administrator Militer Kota, Timur Tkachenko, sirine berbunyi selama lebih dari 4 jam tanpa henti. Serangan dilaporkan terjadi di 13 lokasi berbeda di 5 distrik yang tersebar di kedua sisi Sungai Dnipro, sungai besar yang membelah kota Kiev. Serangan ini bukan hanya simbol agresi, tapi juga menunjukkan bahwa langit Kiev masih belum aman meskipun perang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Yang membuat serangan ini semakin mengkhawatirkan adalah target-target yang diserang. Menurut Tkachenko, banyak dari target drone adalah kawasan pemukiman. Beberapa drone bahkan memicu kebakaran di atap dan halaman gedung apartemen di distrik Solomansky dan Sviatoshiny. Di bagian barat kota, sebuah apartemen 16 lantai dilaporkan terbakar. Wali kota Kiev Vitali Klitschko turut mengonfirmasi adanya kebakaran di pinggir utara kota. Meski belum ada laporan korban jiwa yang resmi, sejumlah warga dipastikan mengalami luka-luka. Saksi mata Reuters melaporkan suara ledakan yang terus-menerus menggema di langit Kiev. Unit pertahanan udara Ukraina terlihat kewalahan menembak rentetan peluru ke arah drone-drone yang terus berdatangan tanpa jeda. Timur Tkachenko menulis di Telegram, "Serangan tidak ada habisnya. Ada banyak sekali target di atas Kiev. Kami sedang menangani drone Rusia di semua distrik." Bayangkan bagaimana rasanya menjadi warga sipil yang hanya ingin tidur, tapi justru harus berlindung dari langit yang berbahaya. Dalam video yang beredar di media lokal, terlihat ratusan warga Kiev mengungsi ke stasiun kereta bawah tanah. Beberapa dari mereka bahkan membawa bantal dan selimut, mencoba tidur di lantai stasiun yang dingin demi menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Adegan ini mengingatkan kita pada masa awal invasi Rusia ke Ukraina, saat warga kota besar seperti Kiev dan Kharkiv hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Serangan ini menjadi bukti bahwa rasa aman di ibu kota Ukraina masih sangat rapuh. Pertanyaannya sekarang, mengapa Rusia kembali menggunakan serangan drone skala besar? Jawabannya ada pada 2 faktor utama. 1. Efektivitas biaya dan efek teror. Drone murah bisa dikirim dalam jumlah banyak dan sangat sulit dideteksi sebelum terlambat. Mereka juga menciptakan tekanan psikologis besar. 2. Mengganggu infrastruktur dan moral. Dengan menyasar pemukiman, atap gedung, dan fasilitas umum, Rusia ingin menciptakan ketidakpastian, ketakutan, dan memperlemah moral rakyat Ukraina. Drone telah menjadi senjata perang psikologis, bukan sekadar alat militer konvensional. Meski Ukraina telah menerima bantuan sistem pertahanan udara dari barat, serangan drone besar-besaran tetap sulit ditangkal. Sistem seperti NASAMS, IRIS-T, atau Patriot memang mampu menembak jatuh rudal dan drone, tapi dengan biaya sangat tinggi. Satu rudal pertahanan bisa seharga ratusan ribu dolar, sedangkan satu drone Shahid buatan Iran yang digunakan Rusia hanya seharga beberapa ribu dolar. Ini menciptakan asimetri biaya, di mana pihak penyerang bisa terus menyerang murah, sementara pihak bertahan terus-menerus membayar mahal untuk bertahan. Di saat yang sama, dukungan logistik dan militer dari AS ke Ukraina mulai mengalami hambatan.
Sejumlah laporan menyebut bahwa pengiriman rudal dari AS mengalami penundaan karena pasokan terbatas. Hal ini membuat pertahanan Ukraina berada dalam posisi rentan, terutama ketika diserang serentak seperti di Kiev. Dengan kondisi ini, apakah Rusia sedang menguji kesiapan pertahanan Ukraina atau justru mencoba membuka celah untuk serangan yang lebih besar? Serangan 4 Juli ini bisa jadi bukan yang terakhir. Sebaliknya, ini mungkin menjadi awal dari gelombang serangan baru Rusia yang ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya taring dan bisa menyerang kapan saja. Bagi Ukraina, ini adalah pengingat bahwa perang belum selesai. Dan bagi dunia, ini menjadi sinyal bahwa konflik Rusia-Ukraina masih jauh dari kata damai. Apakah Kiev akan terus bertahan? Apakah dunia masih punya perhatian dan sumber daya untuk membantu Ukraina?